Bersedia beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit karena beda. Ayo jangan kayak itu Di sini ibu akan berdiri dulu ya. Widya Ramadayanti, Lola Tulia, Galela Zara, dan Valencia. Ya, itu semua ya. Di sini kita belajar deret ya, anak-anak. Nah, di sini kita menggunakan deret yang sederhana. Itu misalnya 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ada yang bisa menyelesaikan tugas ini? Oke, jika tidak, ibu suruh kalian tulis dulu segini, terus kalian cari, oke? Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut sekali anak-anak? Ibu, kata pensilku tadi hilang, tapi persis tadi ada kok, Bu. Masuk. Oke, siapa nih yang ambil peta pensilnya si Lola? Saya enggak, Bu. Saya enggak, Bu. Coba kalau gitu kita cek satu-satu aja ya. Kalian kamu ya yang ambil peta pensil Lola? Kan saya, Bu. Coba kamu berdiri. Nah, Naila bisa tolong dicek? Lola juga cek yang ini ya? Enggak ada, Bu. Bukan kamu Valen? Bukan, Bu, enggak ada. Mana enggak ada. Enggak ada. Coba lihat lagi. Jangan bohong ya kamu Valen. Ya ada. Kalau kamu bohong, ibu suruh kamu berdiri di depan kelas. Iya, kok. Bohong, Bu, ini ada buktinya. Valen, lagi ya kamu tidak. Iya, benar ini kamu periksa aku, Bu. Valen, kamu minta maaf sekarang. Bukan saya, Bu. Mungkin kota pensilnya lari-lari ini. Gak mungkin Valen, kamu udah sering jahit seperti itu pada teman-teman. Bukan saya, Bu. Saya nggak tahu. Valen, sekarang kamu berdiri di depan kelas. Oke, Tes. Kamu bukan sekali 2 kali ya jahit kepada teman-teman. Ini yang penting pada 1, 2, 3. Makanya benar kan? Itu 5, 6 di sini. Dia di sini ya benar sekali. Assalamualaikum, Ibu Siska. Jadi gini Bu, saya kan wali kelas 11A. Nah di sini tuh ada siswa. Ini nih Bu datanya ya Bu. Di sini tuh ada siswa yang bernama Valen Bu. Nah Valen ini tuh kayak tingkah lakunya itu kayak ini Bu, sering mengganggu teman-temannya gitu kan, sehingga teman-temannya itu terganggu dengan Valen yang sering menjahili gitu kan. Nah terus guru-guru tuh banyak banget kan Bu melapor ke saya gitu kalau Valen itu sering mengganggu teman-temannya di kelas. Nah menurut Ibu gimana ya cara kayak atau solusinya gitu agar kita itu bisa merubah perilaku Valen gitu? Tadi kan Bu, waktu Ibu sedang melihatnya, saya juga sudah mengamati Valen karena guru biologi sama guru fisika telah melaporkannya juga pada saya bahwa setiap mata pelajaran itu si Valen ini selalu membuat gaduh di kelas, berisik atau menyembunyikan apapun itu. Jadi dari tadi yang saya lihat Bu, yang saya amati, ketika Ibu menegur dia itu, dia tuh langsung senang. Dia tuh bukan ditegur karena rasa bersalah, tapi karena rasa bangga bahwa dia itu dilihat, diperhatikan Bu. Jadi menurut saya kita bisa melakukan surat panggilan untuk orang tuanya supaya kita mengetahui kondisi Dika di rumahnya. Jadi solusinya menurut saya kita buat dulu surat panggilan kepada orang tua Valen supaya kita bisa mewawancarai orang tua Valen bagaimana Valen, sikap Valen itu di rumah, apakah sama seperti yang di sekolah, sikapnya sama yang di rumah. Jadi sebelum kita melakukan surat panggilan itu kita konsultasi dulu kepada kepala sekolah. Oh, gimana Bu yang konsultasi saya wali kelasnya atau Ibu guru BK? Kita berdua aja Bu, karena kan Ibu juga banyak laporan dan saya juga ada laporan supaya kita bisa mengasih data-data ini kepada kepala sekolah supaya kepala sekolah menandatangani surat tersebut.
Oke Bu, kapan ya Bu kita ini? Apa langsung saja? Langsung apa saja. konfirmasi kepala sekolah dulu? Langsung saja Bu, kita konfirmasi ke kepala sekolah supaya saya membuatkan surat. Oke. Bu. Selamat pagi Bu. Saya mendapat laporan dari wali kelasnya Palen dan wali kelas tadi mengatakan Ada apa? Jadi izin ya Bu, saya kan sebagai wali kelasnya siswa kita yang bernama Palen. Nah saya itu udah banyak sekali mendapatkan laporan dari guru mata pelajaran dari siswa Palen ini, dimana saya mendapatkan laporan bahwasanya Palen ini tuh suka menjadi temannya di kelas, sehingga temannya itu terganggu Bu dengan perilaku Palen yang seperti itu. Nah, saya kan udah konsultasi nih ke guru BK gitu kan, menanyakan dan mencari solusi tentang siswa Palen ini bagaimana gitu. Jadi ini udah berapa kali dipanggil Palen? Jadi gini Bu, kan kita kemarin kan udah melayangkan surat panggilan yang kedua kali, tapi nggak ditanggapi oleh orang tuanya. Ini Bu, ada untuk Ibu tanda tangani surat panggilan yang ketiga kali. Kalau orang tua Palen nanti tidak menanggapi surat ini, jadi solusinya lebih baik kita SMS atau WhatsApp orang tua Palen supaya orang tua Palen kapan di rumah supaya saya bisa melakukan home visit atau kunjungan rumah supaya saya juga tahu kan gimana sih sikap Palen ini di rumah, apakah sama seperti di sekolah. Dan juga sebelum nanti saya melakukan home visit, saya akan menanyakan Palen dulu, karena dari yang saya lihat ya Bu, waktu Ibu Aisyah tadi ngajar di kelas matematika, saya mengamati Palen ini, dia tuh membuat kegaduhan itu untuk dilihat, untuk terlihat. Waktu Ibu Aisyah memanggil Palen, dia tuh merasa bangga, wah aku dilihat, walaupun dia nggak tahu cara untuk dia itu dinotis dengan cara yang salah. Jadi gitu Bu. Suratnya mana ya mau disampaikan kepada orang tuanya Palen? Ini dulu. Saya katakan lagi ya. Dan kalau saya melakukan home visit, apakah Ibu bersedia juga untuk menandatangani suratnya? Oh baik, untuk melakukan home visit, saya bersedia menandatanganinya dan juga saya memberikan izin kepada Ibu untuk berkunjung ke rumahnya Pak. Ini Bu berkasnya. Kalau biar sekalian Bu, nanti kan saya panggil kalian dulu ke ruang BK supaya saya konseling dia apakah ada yang bermasalah seperti itu. Ini udah saya tanda-tangani, Ibu boleh mau melakukan kunjungan kepada Pak. Terima kasih ya Bu, kami permisi dulu. Terima kasih ya Bu. Ya, mari. Jadi, Bu. Nah, naik lama. Oh iya Bu, kenapa Bu? Kawan kelas kalian kan? Ya benar. Bisa nggak nanti panggil kalian untuk datang ke ruang BK? Oh bisa Bu, tapi ada apa ya Bu? Nggak ada apa-apa kok, nggak ada masalah. Ibu mau cerita-cerita aja sama kalian. Oh iya Bu, nanti saya panggilin ya Bu. Terima kasih ya. Ya Bu. Oke. Itu kan karpet ibu. Kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku lagi baca mading di dekat kantin tuh. Iya, iya. Tadi aku ketemu Bu Siska, kata Bu Siska kamu dipanggil ke BK. Loh kenapa? Nggak tahu. Ibu Siskanya nitip pesan gitu. Oh, iya, 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 iya. Jangan lupa ke BK nanti ya. Oke. Assalamualaikum. Valen, tadi ibu lihat sepatu kamu bagus. Edisi terbaru ya? Iya dong Bu, itu dari mama sama papa aku. Itu mahal loh Bu. Mahal ya. Iya Bu, ini mahal dari Korea Bu. Bagus ya, bagus sepatu Valen. Cocok sekali dengan Valen.
Ya Bu, itu dari Korea loh Bu, mahal banget. Nggak ada yang punya, cuman aku yang punya di sekolah ini. Berarti hubungan Palen sama papa dan mama Palen bagus dong. Enggak juga sih Bu. Kenapa? Kan tadi Palen sering dikasih barang mewah, sepatu edisi terbaru. Harusnya ini dong, hubungannya bagus dong. Enggak Bu, karena papa sama mama itu sibuk ngerjain perusahaan di Korea itu Bu. Jadi aku sama ART di rumah. Jadi Palen nggak pernah, jarang kumpul bersama papa dan mama Palen. Iya Bu, paling mama sama papa itu WhatsApp sama chat aja, sama kirim uang. Terus kenapa Palen sering membuat kegaduhan di kelas? Ya itulah Bu, sebenarnya aku itu kurang perhatian karena aku di rumah tuh sama ART Bu. Mama sama papa kerja terus Bu, cuman WhatsApp sama ini aja, chat aja, sama kirim uang. Jadi pernah nggak Palen meminta kepada orang tua Palen untuk meluangkan waktu 30 menit aja untuk menemani Palen gitu, dalam belajar atau bermain gitu? Pernah Bu, tapi alasannya papa sama mama ini lagi sibuk Valen. Ya jadi aku harus apa Bu kalau orang tua saya ngomong gitu. Jadi itu yang membuat orang tua Palen nggak pernah datang kalau diberikan surat panggilan. Iya Bu, karena dia itu kerja kan, punya perusahaan kan banyak Bu di luar negeri gitu Bu, jadi sibuk. Oke, jadi kira-kira kapan ya orang tua Palen ada di rumah? Nanti aku hubungi ibu aja ya Bu. Aku chat sama mama papa, siapa tahu dia pulang ke Indonesia. Ibu juga sih sebenarnya ada nomor orang tua kamu, tapi ini agak jarang balas chat gitu. Apa mungkin karena sibuk ya? Iya Bu, karena kerjaannya tuh lagi banyak dan juga ada kondisi juga ya Bu. Bilang pagi perusahaannya lagi turun gratis gitu Bu. Nanti ibu coba chat orang tua kamu lagi, tapi kamu atau ibu chat orang tua kamu sambil ngirim surat panggilan ini. Siapa tahu orang tua kamu bisa datang ke sini. Kalau enggak, biar ibu tahu kalau orang tua kamu udah di rumah, biar ibu bisa ngirim kasih surat pada kamu. Atau enggak, ibu kirim surat pada orang tua kamu supaya ibu datang ke rumah kamu. Iya Bu, baik Bu. Oke, Palen. Makasih ya Bu. Kayaknya orang tua Palen ini harus ditelepon deh, karena udah sebanyak ini nggak ada direspon. Semoga diangkat. Halo. Ya, halo Ibu. Ya. Ini dari guru BK sekolahnya Palen, SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Oh iya Bu, ada apa? Jadi Bu, di sini tuh udah beberapa kali kami mengirimkan surat panggilan kepada orang tua Palen, ibu dan bapak, tapi ibu dan bapak nggak pernah meresponnya. Tapi tadi saya panggil Palen, katanya ibu dan bapak itu sibuk di luar negeri, lagi di Korea. Oh iya Ibu, tadi juga Pak sudah menelpon saya bahwa katanya ada surat datang dari sekolahnya, tapi saya tidak bisa datang dan juga saya juga mau pulang ke Indonesia ini. Oh iya Bu, jadi Bu, di sini saya mau melaporkan bahwa Palen ini sering melakukan onar lah istilahnya, atau kegaduhan di dalam kelas. Waktu saat guru mengajar, Palen ini selalu ribut, mengganggu temannya, dan temannya ini nggak fokus belajar lagi Bu, dan semua kelas jadi terganggu gitu loh Bu. Oh iya Ibu, baik. Tadi juga paling udah menghubungi saya, katanya ya saya dipanggil katanya sama Ibu ya. Iya Bu. Jadi itu bagaimana ya Bu? Gini aja Bu, kalau ibu belum bisa datang ke sini, saya aja yang datang ke rumah ibu gitu loh Bu. Saya juga sudah mengirimkan format suratnya barusan pada ibu. Oh iya ya, saya belum lihat soalnya saya masih di bandara ini, saya mau pulang ke Indonesia. Oh, Kapan Ibu mau datang ke rumah saya ya?
Itu tergantung ibu kapan ibunya di rumah. Oke. Mungkin besok saya sudah ada di rumah jam 8 mungkin. Sudah sampai di Indonesia dan udah di bandara juga. Oke Bu, jadi besok ya Bu. Jadi jam berapa saya besok datang ke rumah ibu? Kemungkinan ibu bisa datang ke rumah saya sekitar jam 11 karena saya udah sampai di rumah dan juga saya dan suami saya sudah ada di rumah juga. Oke Bu, jam 11 ya Bu. Jadi saya datang ke rumah ibu jam 11. Tadi juga saya udah mengkonfirmasikan pada Palen untuk menghubungi ibu bahwa saya akan melakukan kunjungan rumah ke rumah ibu gitu. Oh iya iya. Baik, mungkin besok bisa ya Bu. Oke Bu. Jadi kalau gitu saya tutup dulu ya Bu teleponnya Bu. Ya baik baik. Makasih ya Bu. Ya sama-sama. Oke. Alamat yang diberikan sih ini rumahnya lepas. Selamat siang. Iya Bu, saya ingin silakan. Ada apa ya ibu datang ke sini? Emang si Valen ada buat apa Bu di sekolah? Apakah buat owner atau merusak fasilitas? Saya ganti. Enggak Pak, ini bukan tentang owner atau membuat keributan atau mengganti fasilitas, enggak mengganti fasilitas Pak. Saya datang berkunjung ke sini karena kepedulian saya terhadap Palen. Kenapa ya Pak? Jadi Palen kan seperti yang telah saya obrolkan dengan ibu lewat telepon, Palen kan sering buat onar dan menjadi temannya. Bahkan guru-guru lain juga sudah mengeluh tentang Palen ini. Ketika guru mengajar dia tuh pasti selalu menjahili semua temannya yang ada di kelas. Sampai teman-temannya tuh gimana ya Bu? Itu tuh mengganggu proses belajar mengajar, teman-temannya nggak nyaman. Dan Palen ini kayak merasa dilihat itu kalau dia itu di notice orang-orang dengan memamerkan barang-barang brandnya, sepatu barunya, ataupun menjahili orang-orangnya. Walaupun semua guru telah menegur Palen, tapi Palen ini nggak merasa bersalah, bahkan dia semakin kayak merasa bangga. Di matanya tuh ada binar bahagia karena dia itu merasa diperhatikan gitu. Mungkin kami mencari perhatian karena kami sibuk sama perusahaan kami yang di Korea kan lagi sedang berjuang. Makanya kami baru pergi dari Indonesia. Padahal kami kerja itu untuk Palen, untuk seperti memberikan segala fasilitas seperti apa yang dia inginkan itu memberikan Palen. Dan perhatian kami juga mungkin cukup, tapi beberapa minggu ini mungkin dia butuh perhatian. Dia akan bilang pulang pergi. Sebenarnya Bu, Palen itu nggak butuh barang-barang mewah dari kalian itu, atau materi, fasilitas dan lain sebagainya seperti tas, sepatu brand yang lagi hype sekarang tuh dia tuh nggak butuh. Dia tuh cuma butuh kasih sayang bapak dan ibu. Dan juga kemarin saya sempat cerita sama Palen sebelum saya melakukan kunjungan ini. Saya cerita dengan Palen, kenapa kamu sering menjahili teman-teman? Ya benar Pak, seperti yang telah saya katakan tadi. Kalau dia itu memang benar-benar butuh perhatian gara-gara bapak dan ibu tuh katanya jarang ngasih dia perhatian. Dan juga saya nanya apakah kalian pernah minta waktu 30 menit aja untuk kalian, bapak dan ibu untuk menemani kalian belajar atau bermain. Dia bilang pernah bahkan sering. Tapi bapak dan ibu tuh responnya tuh nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Kalian itu melihat
Apalagi kalau dia lagi nanya sama bapak gitu, bapak tuh kayak langsung marah gitu loh Bu. Jadi Bu, saya itu marah bukan karena saya marah ke Palen, tapi saya itu capek Bu, karena perusahaan kami yang ada di Kuda itu lagi ada masalah. Jadi itu masalah Palen dengan masalah itu tuh bertabrakan gitu. Jadi saya tuh pusing apa yang harus saya lakukan seperti itu. Seperti apa yang dilakukan tapi kesibukan kami akhir-akhir ini Sebenarnya Bu, kalian itu nggak butuh marah-marah doang yang kalian rasa. Itu cuma butuh perhatian 30 menit aja, nggak lebih nggak kurang. Kalau bapak dan ibu bisa ngasih 30 menit aja per hari perhatian pada kalian, pasti kalian ini akan prestasinya itu akan berkembang dengan cepat. Karena dari data-data yang saya telah kumpulkan, bapak bisa lihat, bapak dan ibu bisa melihatnya. Kalian ini sebenarnya orang yang berprestasi, tapi gara-gara dia ini kurang perhatian, dia tuh lebih memilih cara yang menjahili teman dan mengganggu teman-teman kelasnya untuk dilihat orang. Jadi dia tuh lebih berpikir, kalau aku kan kebanyakan orang itu diperhatikan karena membuat masalah kan, bukan karena prestasi. Jadi kalian tuh memilih ke arah sana untuk dia tuh dilihat orang-orang. Jadi saya harap bapak dan ibu bisa memberikan waktu 30 menit untuk kalian setiap harinya menemani belajar atau bercerita bersama di ruang keluarga di rumah. kami usahakan untuk memberikan waktu 30 menit saja untuk kalian bercerita atau mengeluh atau mengeluarkan keputusannya kepada kami, menemaninya dia belajar. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Tuan Cepat. Kakak, Assalamualaikum. Ya nak, silakan dulu. Ya nak. Kok pulang cepat nak? Ya karena baru lagi akan angkat. Ini ada guru kita kamu yang datang. Waduh, kaget. Kenapa ibu sini? Karena kemarin kita udah ngobrolin ini, kalian kok kamu lupa sih? Oh iya Bu. Seperti yang telah bapak dan ibu kalian dengarkan tentang apa yang telah saya sampaikan kepada kalian, jadi menurut bapak dan ibu solusi yang tepat untuk permasalahan kalian ini apa supaya kalian ini benar-benar Bagaimana menurut Ya, kami sebagai orang tua si Palen bakalan memberi waktu luang untuk Palen, memberi waktu 30 menit sekali untuk mendengarkan cerita Palen, dan kami akan melakukan family time untuk Palen, dan juga saya sebagai bapaknya yang selalu main HP untuk perusahaan juga saya akan mengurangi untuk Palen. kita semoga dengan solusi-solusi yang kita buat ini kalian lebih baik lagi dan mencapai prestasi seperti apa yang kita harapkan. Nah, Mama sama Papa minta maaf kalau misalnya jarang memberikan waktu dan juga memperhatikan kamu ya. Bapak punya sesuatu nggak? Bapak juga maaf ya Palen, terlalu keras di Palen, tidak suka mendengar Palen, juga selalu melihat kami kira fasilitas, materi, uang, dan segala hal yang kami berikan kepada kamu itu cukuplah untuk kamu. Ternyata ada yang kurang dari kami, itu kasih sayang kami kepada kamu. Ya, kami minta maaf ya nak. Iya, iya Pak. Jadi Bapak, Ibu, dan Palen semoga dengan kita mengadakan pembukaan rumah ini kalian bisa berpotensi seperti yang kita harapkan dan Bapak Ibu bisa menjadi orang tua yang baik dengan memberikan perhatian pada kalian bukan cuma materi dan fasilitas tetapi kasih sayang yang luar biasa. Kami juga mau ucapkan terima kasih banyak ya Ibu kepada Ibu Celaka dan juga
dan sudah mau memperhatikan Valen di sekolah dan juga menyempatkan keberanian. Itu saja mungkin semoga ada perubahan yang baik dari Valen dan juga tidak membuat kerugian. Terima kasih banyak. Jadi semoga kalian lebih baik lagi ya nak, bisa mencapai prestasi seperti yang diharapkan oleh orang tua kalian. Amin Bu. Jadi saya pamit dulu ya Bu. Saya juga bisa kerja sekolah. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Nah, ini tas sama buku kamu untuk sekolah ya. Hati-hati ya nak, jangan buat bola lagi ya. Iya, Nak. Mama mau kerja dulu ya. Iya, Nak. Dadah. Ya, Nak. Valen, ayo Papa antar. Ya, Pak. Ya, Pak. Bentar, Pak. Oke, di sini kita belajar materi tentang perhitungan ya, anak-anak. Di sini tuh misalnya nih kan ada 1, 5, 9. Nah, selanjutnya ada yang tahu berapa? Saya Bu. Oke, berapa Valen? 11 Bu. Oke, benar ya. Kenapa dia dikatakan 11? Karena ganjil tuh Bu. Oke, benar sekali ya. Beri tepuk tangan kepada Valen. Oke, di sini kan Ibu tuh mau nyuruh kalian itu buat tugas per kelompok gitu. Dan di tugas kelompok itu ada dua pemimpin kelompoknya. Nah, yang pertama itu kelompok A akan dipimpin oleh Valen dan kelompok B akan dipimpin oleh Nisa. Oke? Jadi Ibu berharap di minggu selanjutnya kalian udah membentuk kelompok dan bisa mempresentasikan apa yang Ibu sudah tadi. Oke? Siap Bu. Oke, kita akhiri ya kelas hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya Valen. Kenapa nak? Baru pulang dari kelas, Ibu. Ibu dengar-dengar Valen jadi ketua kelompok ya di kelas matematika. Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Hebat ya Valen, semoga kalian konsisten dan melakukan menjadi ketua kelompok dan bisa kalian bisa berimbang dengan semestinya dan mendapatkan hal-hal yang kalian inginkan. Ya, Ibu. Bersikap baik lagi ya Valen. Ibu bangga sama Valen bisa memberikan perubahan yang baik. Ya, Ibu. Aku juga terima kasih banyak ya, Bu. Saya Ibu.